Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 akan mempresentasikan tugas makalah dari Praktikum Pemasaran Farmasi dengan judul Analisis Perbandingan Obat Enervatif. Anggotanya yaitu saya sendiri, Martini Mita Penuam, Yunopis Enji, Priscilia Manuel Putri, Syada Saraswati, Jenasti Widyabida, dan Rini Mirda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Perkembangan zaman, perubahan pola hidup, dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan kebutuhan manusia juga berubah dan meningkat, terutama dalam kebutuhan primer, yang salah satunya adalah obat. Di sisi lain, semakin meningkatnya kebutuhan obat yang masuk dalam kategori kesehatan, tentunya akan mendatangkan peluang-peluang bisnis yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia. Perkembangan bisnis dalam bidang kesehatan pesat terlihat dari banyak orang yang menggeluti bisnis di bidang kesehatan. Pembisnis pasti menginginkan keuntungan yang banyak. Berbagai strategi dan inovasi yang ditetapkan sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Orang pembisnis perlu menjalankan fungsi pokoknya, yaitu melakukan pemasaran sebagai niat menarik minat konsumen dengan tujuan untuk menghasilkan profitabilitas. Salah satu strategi pemasaran yang dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi dan menganalisis usaha bisnis dalam menyampaikan produk kepada target pasar adalah usaha perusahaan dalam memahami dinamika kebutuhan dan kepuasan pelanggan, yaitu melalui pendekatan strategi bauran pemasaran. Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Maka, farmakologi merupakan ilmu yang sangat luas cakupannya. Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Berdasarkan yang telah dipaparkan tersebut, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian mengenai analisis perbandingan produk obat enervansi dengan obat fatigon dari sudut marketing mix. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Definisi marketing. Apa itu definisi marketing? Jadi, di sini dijelaskan pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Peranan pemasaran ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara berkelanjutan, sehingga keuntungan perusahaan dapat diperoleh dengan terjadinya pembelian yang berulang. Tujuan dari pemasaran adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Selanjutnya, marketing mix 7P. Yang pertama ada produk atau jasa. Produk merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari hasil produk jasa atau layanan sesuatu bisnis. Produk dapat berupa barang, jasa, maupun produk visual. Di era digital saat ini, produk tidak hanya sebatas barang dan jasa, namun juga dapat berbentuk produk virtual seperti website, aplikasi, software, dan lain sebagainya. Yang kedua, price atau harga. Elemen marketing yang berikutnya adalah harga. Di sini, harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk membeli sebuah produk. Dalam menentukan nominal harga, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Di dalam ilmu ekonomi, terdapat sebuah istilah yang diberi nama break-even point atau BEP, yang merupakan harga terkecil yang dapat dipasang pada produk tanpa harus mengalami kerugian bisnis.
Untuk mendapatkan BEP, Anda harus menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, BEP, yaitu total peak cost atau produk volume plus variable cost per unit. Total peak cost adalah biaya keseluruhan dalam pembuatan sebuah produk. Selanjutnya, production volume, yaitu jumlah produk yang telah dibuat. Yang terakhir, variable cost per unit adalah biaya pembuatan per produk. Selanjutnya, place atau tempat. Elemen marketing yang selanjutnya adalah tempat. Dalam pembuatan sebuah produk, biasanya seorang bisnis memiliki tempat atau lokasi usaha agar setiap aktivitas atau pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar dan efektif. Yang keempat, promotion atau promosi. Elemen promosi yang menjadi salah satu faktor penting dalam memperkenalkan sebuah produk. Saat ini, banyak sekali media promosi yang dapat Anda gunakan untuk membantu mengenalkan produk atau merek kepada pihak konsumen. Yang kelima, people, orang atau SDM. Elemen yang berikutnya adalah orang atau sumber daya manusia. Ketika bisnis yang Anda jalankan mengalami pertumbuhan dari sisi kredibilitas dan cakupan bisnis yang luas, selanjutnya adalah membentuk struktur organisasi internal perusahaan, di mana Anda menempatkan beberapa orang pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing SDM. Dalam mengambil rekrutmen atau karyawan baru, banyak hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya, physical evidence atau kemasan tampilan fisik. Setelah menciptakan dan mengembangkan sebuah produk, kita juga harus memperhatikan kemasan dari produk tersebut. Elemen marketing mix yang satu ini juga sangat penting untuk diimplementasikan pada bisnis Anda. Yang terakhir, proses. Elemen terakhir dalam marketing mix 7P yaitu proses. Maksud dari proses di sini adalah prosedur, mekanisme, dan alur yang diterapkan oleh konsumen untuk menggunakan layanan yang Anda buat. Jadi, elemen ini merupakan pengalaman konsumen mulai dari awal pengenalan produk hingga proses pembelian produk. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yuni. Landasan teori yang berikutnya adalah definisi obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi manusia. Kita masuk dalam penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Kemudian obat bebas terbatas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun peringatan khusus saat menggunakannya. Yang berikutnya obat keras. Obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Yang berikutnya obat narkotika. Obat hanya dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ningsi. Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bab 3 metodologi penelitian. Bagian A, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan produk obat Enervon C dan obat Fatigon dari sudut marketing mix 7P. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Bagian B, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di wilayah Banguntapan, Yogyakarta, dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Bagian C, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek pada penelitian ini adalah produk obat Enervon C dan obat Fatigon. Objek pada penelitian ini adalah masyarakat wilayah Banguntapan yang menggunakan obat Enervon C dan Fatigon yang berjumlah 100 responden.
Yang ketiga, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling, yakni teknik sampling berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu langsung dengan peneliti akan digunakan sebagai sampel apabila dipandang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. Bagian D, variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu analisis perbandingan produk obat Enervon C dengan obat Fatigon dari sudut marketing mix 7P. Lanjut. Bagian E, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner adalah cara pengumpulan informasi dalam jumlah besar yang bisa dikatakan relatif murah, cepat, serta efisien. Dengan kuesioner, kita dapat mendapat banyak data dari sampel banyak orang. Isi kuesioner dalam penelitian ini berupa pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dan dijawab oleh responden. Pada kuesioner yang telah disebar dan dijawab oleh responden, selanjutnya kuesioner diberikan scoring, di mana pada pertanyaan yang dijawab sangat tidak setuju diberi nilai 1, diberi nilai 2, netral diberi nilai 3, dan setuju diberi nilai 4, dan sangat setuju diberi nilai 5. Setelah kuesioner diberi scoring, dan hasilnya dianalisis menggunakan metode chi-square. Bagian F, cara analisis data. Penelitian ini menganalisis perbandingan produk obat Enervon C dan obat Fatigon dari sudut pandang marketing mix 7P. Maka data yang diperoleh kemudian dilakukan uji square. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat dari uji chi-square kuesioner yang sudah disebarkan pada responden didapat yaitu minat pembeli didapatkan bahwa responden lebih minat dalam membeli obat Enervon C dengan jumlah nilai minat beli sebanyak 103. Sedangkan untuk obat Fatigon dengan jumlah nilai minat beli sebanyak 78. Dari hasil yang sudah didapatkan, bahwa pembeli lebih memilih obat Enervon C dibandingkan obat Fatigon. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita lanjut ke kesimpulan. Dari hasil yang diperoleh, didapatkan kesimpulan yakni obat yang lebih diminati masyarakat adalah Enervon C dibandingkan Fatigon. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata dalam kami presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih.